Basa-basi. Biar nggak basi. Bicara lagu Tali Kasih pada saat itu maka banyaklah kaum hawa yang yang terlunta-lunta karena lagu itu. Ya terlunta-lunta cewek cowoknya karena ditinggalkan oleh si cewek itu. Karena lagu yang Tali Kasih itu memang perempuan banget lah gitu, kalau bahasa anak sekarang lebih cewek banget gitu. Itu bikinan siapa tuh Rick, lagu Tali Kasih itu? Dari Mamesa. Dani ya? Liriknya Dani? Semuanya. Aransemennya juga ya? Enggak, aransemennya Hari Anggoman. Hari Anggoman. Terus lagunya juga Dani yang bikin? Ya. Tapi itu memang Dani bikin lagu itu cocok untuk vokal lu sih ya? Ya, karena kita udah saling tahu kan. Saling tahu. Bagaimana taste-nya, nuansanya, cocoknya, kayak gitulah kira-kira. Tapi memang beberapa kali di era sekarang itu lagu Tali Kasih itu kalau diputer di radio gitu masih banyak orang yang ini lagu gila gitu ya. Iya, Yang masih bisa nyentuh gitu. Betul. Ya, masih bisa memberikan pengaruh lah begitu. Terutama perempuan-perempuan gitu. Iya. Nah, kalau tadi bicara soal bagaimana Dani Mamesa menciptakan lagu ikut di LCLR, kemudian lagu festival populer juga. Lu sendiri bikin lagu nggak untuk LCLR? Enggak sempet. Yang lu ciptain buat siapa aja penyanyi-penyanyi yang lu ingat? Setelah dari era-era 80-an, 82, 83 gitu ya. Ada untuk Vina pertama. Utali Kemahua. Apa yang untuk Vina? Apa yang bikin untuk Vina? Bisikan Malam tadi ya? Oh bukan, Selamat Tinggal Kenangan. Selamat Tinggal Kenangan, Selamat Tinggal Kenangan tuh lagu buat Vina ya? Ya buat Vina. Terus Uta. Lagunya Uta. Henry Manu Putih. Henry Manu Putih ya? Atik Sibi? Ya, Atik Sibi. Ada 3 Atik Sibi. Terus Januari Kristi. Untuk Uken ya? Siapa lagi ya? Lupa ingat ya. Cicak Kuswoyo. Oh bikin juga untuk Cicak? Cicak. Terus siapa lagi ya? Kalau di Niagara sendiri lu bikin? Ya ada dua lagu. Kalau Drama banyak juga? Ada juga tapi nggak banyak. Yang lu inget sekarang lagu-lagu yang lu bikin itu ada nggak yang dinyanyikan oleh anak-anak sekarang misalnya gitu atau generasi sekarang? Atau paling nggak masih disukai itu? Oh ya, jadi kayak Ku Ingin yang dibawain oleh Ruth. Oh itu sananya termasuk ya? Itu masih dibawain sama anak-anak sekarang. Terus Selamat Tinggal Kenangan. Ruth Sahana ya maksudnya? Ya, Ruth Sahana ya. Terus apa lagi ya? Ku Ingin tuh yang agak disco lagunya ya, betul kan ya? Lagu itu lagu bikin lo ya? Foni Sumlang. Oh yang Foni Sumlang ya, Asa. Itu satu album sama Ratus Jagat nggak? Betul. Yang Ratus Jagatnya buatan Dani kan? Betul. Ratus Jagatnya. Produksi Jackson. Produksi Jackson ya. Jadi itu kalau dihitung-hitung berapa banyak nih lagu yang lu bikin? Ya ada 40-an kali ya. 40 lagu ya? Plus, ini kita ngomong total ya? Iya. Kalau ngomong total solo sih ya sama ada, solo gitu? Ya bisa 45 lah. 45 solo. lagu ya? Solo dan lagu untuk orang-orang ya. Ya. Kurang lebih. Kan sekarang lagi masih sedikit rame ini kalau dulu kan belum dihitung ya karya seseorang itu. Pokoknya lu ciptakan lagu nyanyikan udah begitu. Kalau sekarang kan lagi sedang seru nih berkaitan dengan hak intelektual atau hak properti itu kan Rick ya. Kalau dikalikan itu jumlah lagu yang lu bikin itu berapa rupiah tuh Rick kalau dikira-kira itu Rick? Ya, kalau ngomong jujur sih seharusnya yang sehat sih seharusnya gue dapetnya senormal mungkin. Artinya nggak kita harus benahi bersama. Gitu. Iya. Kalau lu sekarang dikasih oleh lembaga itu bentuknya apa? Bulanan atau gimana? Atau nggak tentu? Nggak tentu. Oh, nggak tentu. Lu gimana ngecek bahwa itu lagu lu sudah dinyanyikan oleh orang itu gimana cara ngeceknya? Nggak tahu. Oh gitu? Ya pembodohan mungkin. Karena kita nggak dikasih transparansinya. Artinya berapa. Ya pernah sih dapat laporan-laporan gitu. Tapi kan ya bagaimana kita otentiknya kan untuk merincinya gitu. Iya. Tapi lu sepakat bahwa sekarang itu ada undang-undang hak cipta itu kemudian terutama berkaitan dengan cipta lagu gitu. Sepakat ya? Ya sepakat.
asal dibenahi yang benar gitu loh. Oh, Jangan oke. asal undang-undang untuk sepihak gitu loh. Oke. Karena selama ini kan dibikin untuk sepihak gitu. Artinya yang menguntungkan. Ya. Ada yang menguntungkan satu pihak gitu loh. Nah, ini yang harus dibenahi. Yang salah di mana Rik? Di operasionalnya atau di undang-undangnya menurut lu? Undang-undang juga dua-duanya. Oke. Dua-duanya. Jadi operasionalnya juga ada masalah Iya, ya? paling utama operasionalnya. Operasionalnya ya? Dan kan itu ditunjang oleh undang-undang sebetulnya. Ya. Karena undang-undang menentukan kan. Nah, kalau undang-undangnya undang-undangnya udah nggak bener, ya bagaimana operasionalnya? Kan juga otomatis dia ikut nggak bener juga kan. Oke. Itu aja sih yang gue lihat secara awam. Kalau detail, wah lebih berat lagi pembicaraan kita nih. Oke. Gitu aja, cuma ngeri. Gue nggak berani ngomong yang ngeri-ngeri. Ya. Tapi gini, kan lu suka ngobrol kan sama entah sama Ahmad Dhani atau sama Dhani Mamesa atau sama komposer-komposer yang lain gitu. Pernah ngobrol nggak bagaimana mereka pernah dapat atau dapat royalti, dapat apa gitu? Ya mereka sih dapat. Artinya ada yang merasa sesuai, ada juga yang tidak sesuai. Tetapi secara luasnya, secara apa namanya ya, global, kita ini belum benar dibandingkan oleh dengan Malaysia, Singapura. Oh gitu. Jangan jauh-jauh deh, tangga yang paling dekat aja gitu. Malaysia. Nah, itu Malaysia transparan dan benar-benar mereka udah pengen, artinya pengen lebih maju seperti Barat gitu. Iya. Nah kita belum, kita masih di tempat terus berjalan yang carut marut, artinya ada sesuatu di belakang ini yang bermain. Kita nggak tahu siapa. Ya kalau nanti kita korek pasti ketahuan. Iya. Nah itu di situ. Kalau menurut pandangan gue ya, itu ada sesuatu, ada faktor X lah di situ. Jadi artinya industri musik Indonesia luar biasa dong kalau gitu ya sebenarnya ya. Kalau uangnya banyak beredar begitu Nah ya. itu Sebenarnya ya. jadi kita tertindas terus komposer. Gitu. Makanya timbul aksi, organisasi aksi ini. Itu dari situ. Jadi bagaimana menghargai karya cipta orang, jadi kita belum seperti di Malaysia, Singapura belum nyampe ya. Belum nyampe. Padahal banyak orang-orang kaya dari industri musik ya. Di Indonesia orang-orang jadi kaya raya karena dari industri musik banyak kan? Oh, dampaknya untuk mereka. Karena mereka sendiri bukan komposer. Iya. Oh iya jelas. Ya, Oknum itu yang sementara komposernya nggak kaya gitu kan? betul. Jadi kayak diperasapi kita. Nah yang itu harus dibenahi ya. Gue sih menghimbau lah pemerintah, paling utama ya pemerintah Indonesia harus serius menjalankan ini karena ini udah nggak main-main. Kita berpuluh-puluh tahun dan mungkin berdekade-dekade ya, berapa dekade kita dari zaman kaset ya, kita dijolimi terus. Betul. Dan saya pikir ya ini, gue pikir saatnya sekarang ini nggak bisa diem aja terus begini, gitu loh. Nah kalau sekarang bagaimana caranya membereskan ini menurut lu Rik? Yang paling gampang aja lah gitu sebenarnya. Sulit nggak sih sebenarnya untuk membayar royalti kepada komposer itu? Ya itu tadi seperti yang gue ngomong tadi itu. Jadi dari hulu ya, hulu ke hilir ya. Yeah. Nah hulunya itu pemerintah kan. Okay. Dia yang membuat undang-undang, dia yang merespon, dia yang menentukan. Nah dari mereka punya inisiatif dan instansi yang terkait lah gitu ya. Misalnya badan hukum, kayak gitu-gitu. Nah itu serius lah, ngajak kita untuk berembuk yang gimana yang terbaik gitu loh. Supaya jangan kita nih antara penyanyi dan komposer ini akan bentrok terus kalau kita tidak dibenahi dengan serius. Kalau gue secara singkatnya sih ngelihatnya begitu. Kalau nggak serius, karena ini selama ini nih kayak cuman diam di tempat, ribut tapi diam di tempat terus gitu loh. Karena memang nggak mau ikut campur banyak pemerintah. Gitu. Karena sebenarnya kalau mau jujur lah, salah satu pendapatan negara itu dari industri musik sebenarnya. Jelas. Ada pariwisata segala macam kan. Banyak. Musik termasuk diantaranya adalah sumber pendapatan negara sebenarnya gitu. Asal dikelola oleh pemerintah dengan baik ya. Betul. Contohnya Korea, ya kan? Iya. Makanya kenapa dia disebut industri musik? Betul. Karena dia serius menjalankannya. Iya. Nah, kenapa kita nggak bisa seperti mereka? Iya. K-pop itu sekarang kan menjamur ke dunia ya, gitu ya. Karena pemerintahnya serius betul. Serius menjalankannya. Iya. Nah, itu kan contoh yang positif. Tapi saya juga heran kenapa. Nah, ini mungkin ada faktor X yang tadi gue bilang itu. Kalau sekarang dia di bawah kementerian apa nih ya? Kementerian dulu kan ada menteri kreatif, siapa dulu tuh Triawan Munaf lu sempat ya menangani. Ya, sekarang ada. menteri di kementerian apa sekarang ini ya? Masalah masih ada itu ke sana arahnya. Masih ya? Sama badan hukum itu kok saya lupa ya namanya.
Tapi Lupa lu deh, yang menjalankan LMKN itu. Oh. Tapi lu aktif sekarang kan untuk memperjuangkan hak-hak komposer tuh sekarang? Ya aktif sih, ikut-ikutan aja. Oh gitu. Cuman kadang-kadang pasrah juga, karena kita capek juga ya. Kalau terus begini nggak serius, karena kita kan nggak bisa 1-2 orang yang ribut-ribut. Betul. Ini kebersamaan negara ini, nggak main-main, nggak bercanda gitu loh. Jadi banyak orang-orang hukum juga yang diikut sertakan ya, yang ngerti hukum. Iya, Banyak ya. iya, banyak. Yang ikut artinya ikut memberikan masukan, saran segala macam iya, gitu. Betul. Nah, kalau lu dengan misalnya nih Vina Panduwinata nyanyiin lagu lu misalnya tadi lagu apa? Selamat tinggal kenangan. Selamat tinggal kenangan gitu. Selamat tinggal kenangan itu kan seperti itu. Iya. Kalau Vina show misalnya menyanyikan lagu itu, dia ya kontak lu langsung atau dia gimana ini? Nah itu yang gua sayangkan, nggak pernah ada. Begitupun Ruth Sanaya udah berapa kali sering manggung di mana-mana. Dengan lagu itu tadi dengan ya? konser-konser yang besar. Tidak pernah izin maupun informasi. Jadi mereka itu menganggapnya udah ada LMKN kok. Jadi si promotor menyerahkan ke LMKN itu. Nah, harusnya kan kita yang berkaitan langsung. Si promotor itu harusnya bilang ke gua. Pak Riki, Om Riki, apapun itu. Mas Riki. Saya udah kirim ke LMKN ya. Sekian rupiah begitu ya? Gak ada. Cek kadang-kadang ke LMKN, belum datang, belum gini-gini. Kadang-kadang terlambat ada nih, tapi cuma sekian. Jadi kayak dimainin nominalnya gitu. Iya. Jadi lu nggak tahu berapa itu? Nggak ada. Begitupun Vina. Siapapun itu. Tapi ya begitulah Indonesia. Kita nggak bisa bikin apa-apa. Kita kayak yang harusnya memberikan bayar itu siapa, Rik? Promotornya atau singer atau penyanyinya? Ya penyelenggaranya ya. Promotor. IO-nya mungkin begitu IO-nya, promotor lah. Promotornya ya. Promotor show. Promotor show musiknya. Itu yang harusnya memberikan penghargaan kepada komposernya begitu ya. Itu menurut undang-undang juga begitu. Jadi bukan penyanyinya, bukan ya? Bukan penyanyinya. Jadi si promotornya. Iya. Jadi kalau begitu promotornya ini harus benar-benar diberikan peringatan oleh pemerintah harusnya ya? Iya. Ada juga, jelas. Itu udah warning harusnya. Jadi kalau misalnya gini, ada promotor minta izin bikin show-nya Vina misalnya gitu kan. Lalu pemerintah bilang ke promotornya, lu bayar dulu. Iya. Kepada komposernya misalnya gitu kan ya. Itu aturan yang sebenarnya. Harusnya begitu ya pemerintah. Tapi ada juga penyanyi yang bijak. Oke. Jadi dia kontak langsung ke komposer. Gue ada nih sekian buat lo. Gitu. Itu banyak, ada juga. Cuman gue nggak mau sebut namanya. Ada juga. Kesadarannya tinggi. Yang lain nggak sadar. Gitu loh. Nah, itu kita mesti salut. Kita mesti apresiasi lah penyanyi yang seperti itu. Nah itu coba sadarlah penyanyi yang lain, bisa nggak seperti mereka gitu. Itu aja sih harapan kita sebagai komposer. Dan kalau memang benar-benar LMKN, yang benar dong dibenahinya. Jangan bercanda, masa kasih nilai-nilai yang seenaknya gitu. Harus standarnya ya. Harus standar dan udah harus timbul ada ketentuan yang pakem gitu loh. Padahal sebenarnya kalau mau jujur, saya ingat saja lah ya, beberapa penyanyi Indonesia itu sudah go internasional dulu kan ya. Kalau kemudian hal semacam itu oleh pemerintah juga kemudian didorong, satu diantaranya melalui bagaimana menghargai cipta karya komposer segala macam, sehingga nanti musik Indonesia itu memang bisa go internasional. Kalau nggak salah kan dulu misalnya Faris itu kan sempat juga go internasional, Vina sendiri juga ya sempat begitu, dan ada Hettikus Endang juga sempat sampai di Jepang dia di Budokan Hall Tokyo Jepang itu kan Ruth Sanaya juga menang di situ, Harvey Maleholo juga itu ya. Artinya kan potensi Indonesia dalam hal bidang industri musik itu luar biasa. Tapi kemudian bagaimana pemerintah, kemudian lembaga-lembaga yang dibentuk di situ harus mampu mengoptimalkan saling kerjasama antara pelaku seni musik, penciptanya, senimannya, pemerintahnya, itu berkolaborasi semua sehingga saling menghargai. Itu betul. Mungkin begitu Rik ya? Betul. Itu poin yang mendasar. Itu betul begitu. Sehingga nanti nilai seni musik Indonesia bisa mendunia dan harganya tinggi, kemudian juga devisa negara juga besar. Otomatis seperti itu ya. Betul. Ada lagu terbaru dari Drachma. Sip. Lagunya apa yang terbaru? Jumpa lagi ya. Itu baru atau belum diproduksi? Jadi gini, itu sebenarnya produksi tahun 95. Tahun 95. Ya, itu Dodo masih ada, almarhum Dodo masih ada. Dia yang juga aransemen, dia yang bermain. Jadi
kita baru edarkan sekarang karena saat kita mau mengedarkan saat itu Ya. itu kita kebentur oleh kerusuhan 98. Oh, tertunda Tertunda. Jadi Nah, Dodo meninggal. Dodo meninggal. Nah, setelah selesai kerusuhan 98 selesai, Dodo juga banyak kesibukan. Dia bikin solo ini itu segala macam, berangkat kemana-mana gitu, ikut-ikut misi Brunei. Nah, jadi tertunda untuk kita serius lagi untuk bagaimana nih dijual atau bagaimana gitu kan. Nah, jadi akhirnya di keep terlalu lama. Nah, baru timbul dari Gideon Tanker kemarin. Rick, Dan ini daripada kita mubasir nih, sayang master ini udah kita masukin deh ke 45. Jalurnya gimana sih? Ya udah, akhirnya saya bilang udah nitip aja di JK Record gitu kan. Nah udah, hari kita ketemu sama Nyonyo, ownernya. Itu JK Record yang dulu. Yudi Kristianto itu. Betul. Nah, ini putranya yang teruskan yang meneruskan manajemen ini Iya. loh. Nah, akhirnya Nyonyo suka sama lagu kita. Wah, udah welcome gitu kan, dan kita juga udah chemistry-nya ketemu lah. Kita punya kepastiannya gitu. Udah, akhirnya kita berjalan dengan Nyonyo kelanjutannya ke kontrak dan lain-lain. Nanti ini akan keluar minggu depan di 45 dan lain-lain gitu. Bukan basa-basi. Biar nggak basi.